Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi syahida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dengan alhamdulillah kita bertutur sebagai hamba yang bersyukur. Salawat beriring salam limpah bertabur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masyhur, Nabi penghulu umat, pembawa rahmat dunia dan akhirat. Pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah kita sekarang sudah masuki bulan suci Ramadan, bulan yang mulia, bulan didapat gandakannya pahala, dan bulan diturunkannya kitab suci Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkannya kitab suci Al-Quran. Berbicara Al-Quran, maka pada kesempatan kali ini saya akan berbagi kisah tentang kisah pengumpulan Al-Quran pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada suatu masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq telah terjadi peperangan yang mengakibatkan banyaknya penghafal Al-Quran yang gugur di medan perang. Perang itu dinamakan Perang Yamamah. Setidaknya disebutkan dalam peristiwa itu sekitar 70 orang penghafal Quran yang meninggal pada kejadian tersebut. Umar bin Khattab pun sangat khawatir akan kejadian tersebut dan menemui Abu Bakar As-Siddiq. Lantas beliau berkata, kebanyakan korban perang Yamamah menewaskan para penghafal Al-Quran. Dengan gugurnya penghafal Al-Quran, aku khawatir sebagian besar Quran pun akan hilang. Karena itu, aku berpendapat sebaiknya kau segera menyuruh mencatat Al-Quran. Abu Bakar menjawab, bagaimana mungkin kita bisa melakukan hal yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW? Tetapi, kurasa ini ide yang bagus. Ketimpal Umar radhiyallahu anhu. Umar pun kemudian berusaha membujuk Abu Bakar As-Siddiq hingga Allah memberikan kelapangan dada kepada Abu Bakar. Hingga Abu Bakar pun sependapat dengan Umar untuk membukukan Al-Quran. Kemudian Abu Bakar memerintahkan Zaid bin Sabit untuk menjadi koordinator pelaksanaan tugas tersebut. Akhirnya Zaid pun menelusuri Al-Quran, mengumpulkannya dari tulang-tulang, kulit-kulit, dan dari hafalan para qari. Zaid pun mendapatkan bagian akhir dari surah At-Taubah dari tangan Abu Huzaimah Al-Ansari, yang Zaid tak menemukan ayat itu dari seorang pun selainnya. Hingga lembaran-lembaran pun telah jadi dan diserahkan kepada Abu Bakar As-Siddiq hingga wafatnya. Abu Bakar pun ketika beliau wafat, maka berpindahlah mushaf tersebut kepada Khalifah Umar bin Khattab. Lalu berpindah lagi kepada Hafsah binti Umar. Dari mushaf tersebut menjadi rujukan untuk Khalifah Utsman bin Affan. Kemudian kepada Khalifah Utsman bin Affan dilakukan penulisan yang baku yang kemudian dikenal dengan istilah penulisan Rasam Utsmani yang digunakan hingga sekarang ini. Nah, sahabat Quran, sudah tahu kan bagaimana kisah pengumpulan Al-Quran? Dari kisah ini kita belajar tentang besarnya jasa para sahabat Nabi dalam mengumpulkan ayat suci Al-Quran menjadi satu kitab. Hingga saat ini pun kita hidup di zaman sekarang bisa membaca Al-Quran dengan mudah. Apalagi di bulan suci Ramadan sekarang ini, berapa banyak pahala yang kita dapatkan ketika kita membaca ayat suci Al-Quran. Semoga dari kisah ini menjadikan kita semakin mencintai Al-Quran, menambah kita untuk selalu membacanya, menghafalkannya, dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Kiranya sampai di sini kisah dari saya. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Salah khilaf mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.